Halo pemirsa, selamat malam. Bagaimana fenomena seperti ini bisa terjadi? Mengapa masih banyak juga aliran-aliran yang diduga menyimpang atau sesat terjadi di tanah air dan banyak orang yang mempercayai? Di sisi lain, bagaimana sebetulnya proses belajar di padepokan tersebut? Kami akan membahasnya secara tuntas, termasuk juga fakta yang menyebutkan bahwa ada dua dugaan pembunuhan yang melibatkan seorang Dimas Kanjeng. Kita akan membahasnya malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang spesial. Di sini adalah Ibu Marwah Daud Ibrahim. Ibu Marwah ini adalah Ketua Yayasan Kanjeng Dimas Taat Pribadi. Selamat malam Bu Marwah. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu Bu Marwah juga terkenal sebagai salah satu cendekia Muslim, begitu mantan Ketua DPR, begitu termasuk juga tokoh dari Sulawesi Selatan dan juga sangat dekat dengan Presiden ketiga Republik Indonesia. Seperti itu ya Bu Marwah. Lalu kemudian saya akan perkenalkan yang lainnya. Di sebelah Bu Marwah adalah Pak Abdul Mukti, Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah, PP Muhammadiyah. Pak Abdul Mukti, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ketua Komisi Dakwah MUI, Bapak Kiai Haji Holil Nafis. Pak Holil, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir adalah anggota Dewan dari fraksi PKS, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Pak Iskan Kolbalubis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Salam sejahtera untuk kita semua. Iya, terima kasih sudah hadir semuanya di Pro dan Kontra. Saya mengawali kepada Anda dulu Bu Marwah. Sebelum saya ingin berangkat dari faktualnya saja dulu begitu, bahwa seorang Dimas Kanjeng ini ditangkap oleh pihak kepolisian Polda Jawa Timur karena dua tuduhan begitu, dugaan pembunuhan, dan yang pertama adalah yang kedua adalah aliran sesat, seperti itu. Dugaan pembunuhan terhadap santrinya, bisa dibilang begitu, Ismail Hidayat dan Abdul Ghani. Anda mengetahui dua orang yang kemudian ditemukan meninggal ini, Bu Marwah? Anda mengenalnya di padepokan tersebut? Saya kenal, dan kaget dan termasuk ikut berduka bahwa proses itu terjadi. Tidak seharusnya itu terjadi. Dan juga di BAP ya, saya sempat menanyakan kepada pengacara yang mendampingi beliau selama persidangan atau selama di penyidikan di sana di Polda, dan hasilnya juga mengatakan bahwa beliau menyampaikan hal yang sama, menyesalkan itu terjadi dan tuduhan itu di pengakuannya tentu saja bahwa tidak mengetahui sebelumnya. Tapi karena ini sudah masuk ranah hukum, saya kira sudah kita serahkan ke hukum, dan biarlah prosesnya berlangsung, dan hasilnya nanti kita ikuti bersama. Saya yakin bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, dan ya kita menunggu proses kebenaran itu terjadi. Iya. Seberapa dekat Anda dengan saya yakin kalau seorang ketua yayasan begitu ya, pasti punya power, punya pengaruh begitu, dan cukup dekat dengan para santri-santri lain di padepokan tersebut, seperti itu. Seberapa dekat Anda dengan dua orang korban ini begitu, dan kapan terakhir Anda berkomunikasi? Kalau duanya saya nggak terlalu dekat ya, tapi kenal. Nah, intensitas saya sebenarnya kalau kita lihat ini padepokan ini sebenarnya itu tempat kumpul aja. Jadi biasanya di awal-awal tuh paling sekali sebulan atau kadang-kadang sekali 3 bulan kumpul. Nah, karena banyak anggotanya atau santrinya itu berasal dari luar kota, nah biasanya datang hanya ikut acara saja. Saya misalnya kalau datang tuh pagi berangkat, siang tiba di sana, atau berangkat siang, malam sudah tiba, ikut istighosah, paling 2-3 jam, dan biasanya kembali lagi. Jadi orang yang aktif di sana adalah orang yang bekerja, orang yang berprofesi. Jadi ada teman-teman yang terakhir, walaupun kita kan kumpulnya jarang ya, datang pulang, jadi interaksi sangat terbatas. Tapi terakhir ketika beliau diberikan gelar oleh Asosiasi Kerajaan dan Kesultanan Indonesia, itu Januari tahun ini, memang intensitas kegiatan bertambah. Dan ada perbedaankah macam
kegiatannya yang awalnya istighosa terus kemudian akhirnya ada plus-plus kegiatan yang lain? Ya, hampir sama. Ya kalau istighosanya, saya juga vocabulary istighosa itu ya mohon bertolak pada Allah itu juga saya taunya waktu, walaupun saya nggak perlu menyebut ya, tapi terus terang saja memang waktu saya Gus Dur dulu suka ngajak ya setelah pencalonan wakil presiden itu, saya baru tahu oh iya biasa diikut dan kurang lebih sama, hampir sama. Nah, harusnya di sana yang beda mungkin salawatnya yang paling sering adalah salawat nariyah. Tapi Yasin, mungkin ada teman yang ikut ya habis sholat itu ya. Dan salawat nariyahnya juga seperti salawat nariyah pada umumnya. Tidak ada yang kemudian dirubah. Itu tambahan terakhir itu yang ini adalah yang hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal la haula wala quwwata illa billah. Jadi saya tidak melihat apa perbedaan. Itu yang saya tahu, itu yang saya ikuti. Saya tahu kalau di balik itu ada, tapi seperti itu yang dilakukan. Dan setelah ada jumenengan apa namanya penganugerahan, itu memang intensitas kegiatan bertambah, dan 3 bulan atau 4 bulan terakhir itu kalau selama ini hampir tidak ada atau sangat sedikit yang intensitas kegiatan ya, bukan kejahatannya. Bukan kejahatan tentu saja. Nah, kegiatan yang intens itu terutama perencanaan program. Nah, kebetulan saya juga di tim program. Jadi Anda mengenal Dimas Kanjeng ini sejak 2011 begitu, tapi Anda mulai menjadi ketua yayasannya kapan? 2016 ini. 2016. Dan itu karena apa akhirnya mau menjadi ketua yayasan? Saya melihat programnya bagus, program-program yang kita susun. Jadi misalnya gini. Singkat saja sebelum kita break, programnya apa yang paling menjadi key-nya? Golden programnya apa? Jadi saya punya visi ya. Saya dari dulu bahwa Nusantara ini insya Allah akan memimpin peradaban. Saya punya feeling, sejak di Amerika saya punya feeling itu. Dan teman-teman yang kumpul di sana adalah teman-teman yang ketika kita berbicara tentang hal yang sangat luar biasa. Jadi misalnya ada teman dari Telkom, bekerja di Telkom, dan berpikir, masa iya sih negara dulu aja kita sudah punya satelit sendiri, sekarang kita kenapa enggak? Nah, kita susun program seperti itu. Ada teman dari Angkatan Laut misalnya, dan itu sudah diumumkan namanya. Itu anak cerdas banget. Dan dia bilang, masa tidak bisa kita punya kapal induk lebih besar dari Amerika? Jadi mereka kalau ditanya padepokan apa, saya berpikir, jangan-jangan namanya padepokan perencanaan masa depan Indonesia. Dan itu juga perintah bahwa kita harus di sana rutin menyanyikan 3 lagu. Yakni? Lagu Indonesia Raya, kemudian Maju Tak Gentar, dan Padamu Negeri. Dan kuncinya adalah negeri ini kalau tidak kita buat program yang sangat atau punya grand design yang bagus, ini akan bukan hanya stagnan, itu habis dengan apa ya, rakyat tidak dapat apa-apa, konglomerat semakin besar, asing menyerbu. Nah, itu kita lebih ke sana. Jadi Anda merasa diwadahi ya oleh padepokan Dimas Kanjeng. Banyak teman berpikir sama dengan apa yang saya pikirkan selama ini. Namun mengapa lalu kemudian kita harus break? Namun mengapa kemudian tiba-tiba ada yang mengatakan, bukan tiba-tiba ya, banyak yang mengatakan ini aliran sesat, lalu kemudian ada yang bisa Kanjeng Dimas ini bisa menciptakan uang dan lain sebagainya, melipat gandakan dan seterusnya. Nanti kita akan membahasnya bersama usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.